Di situ ia mining banyak iron, emerald, dan ore lainnya untuk cadangan persediaannya. Setelah merasa cukup iron, ia kembali ke rumah dan menemukan Wandering Trader. Ia menghampiri Wandering Trader itu, tapi anehnya Wandering Trader itu tidak mau menukar barang dengannya. Di situ tertera tulisan, kamu tidak bisa menukar barang dengannya karena dia menjual barang secara ilegal. Dia di situ agak bingung, jadi dia memperhatikan Wandering Trader itu, tapi dia nggak menemukan satupun hal yang menjanggal. Saat sore harinya setelah mining coal, ia balik memperhatikan Wandering Trader tadi, tapi Wandering Trader itu masih terlihat normal-normal saja, masih meminum invisibility potion saat malam. Malam harinya ia pergi tidur, dan saat paginya ternyata masih ada Wandering Trader di sana. Dan saat ia keluar rumah, ia dikejutkan dengan adanya sign dan chest yang menyuruhnya menaruh emerald di dalam chest itu. Ia memperhatikan Wandering Trader itu, tapi lagi-lagi masih terlihat normal. Daripada dia bingung memikirkan Wandering Trader itu, jadi ia memutuskan untuk berjelajah turun gunung saja, mencari lebih banyak iron. Dan saat kembali, Wandering Trader tadi sudah di-spawn, tetapi lelamanya malah mati. Kemudian saat ia mengecek sign dan chest tadi, tulisannya sudah berubah menjadi ini barang yang bisa kamu dapatkan dari 1 emerald. Saat ia membuka chest itu, di situ ada sebuah spawn egg yang namanya adalah Withered Fox. Awalnya ia udah agak mulai curiga, tapi ia tetap mengambilnya karena penasaran. Ia meng-spawn mob itu, dan yang muncul adalah Fox yang kulitnya seperti Wither Skeleton. Selang beberapa detik, tiba-tiba ia terkena Wither Effect terus-menerus. Ia ingin membunuh Fox itu, tapi sayangnya Fox itu sangat lincah. Jadi ia memutuskan lebih baik menjauh dari Fox tersebut. Tapi ternyata durasi Wither Effect yang diberikan Fox itu lebih dari 36 detik, yang mengakibatkan dirinya tidak punya waktu untuk kabur. Yang kedua, Just Terrible. Ada 3 orang bocil yang bermain Minecraft bersama di server si tokoh utama. Tokoh utama di sini bernama Dani dan 2 temannya bernama Josh dan Gareth. Karena mereka masih bocil, jadi wajar saja Josh dan Gareth saling adu pukul satu sama lain. Karena Dani kesal, jadi Dani meminta mereka berdua untuk berhenti melakukan itu. Setelah itu, Dani pergi ke dalam cave mencari ore-ore yang kemungkinan bisa diambil. Setelah mining, Dani pergi ke kebunnya untuk memanen tanaman-tanamannya. Setelah melakukan banyak hal, Dani pun pergi tidur. Dilanjutkan dengan 2 temannya yang juga ikut tidur. Dan saat paginya, Dani memutuskan untuk berjelajah. Tapi tiba-tiba banyak banget muncul tulisan hitam yang menutupi sebagian layarnya. Di situ ternyata bukan hanya Dani yang merasakannya, tetapi teman-temannya juga ikut merasakan hal yang sama. Dan saat malamnya, ketika mereka bertiga ke kasur masing-masing, di layar mereka malah ada tulisan gak jelas dan kasurnya juga agak nge-glitch. Di situ Dani mencoba menghancurkan kasur itu, tapi sayangnya kasurnya tidak mau hancur. Karena mereka merasa itu error dari server, jadi mereka merestart server mereka. Untungnya setelah direstart, semuanya kembali normal. Karena sudah normal, si Gareth dan Josh memutuskan untuk pergi mining. Sedangkan Dani mencoba ke kasur, mencoba apakah kasurnya sudah bisa. Dan ternyata sudah kembali normal. Setelah beberapa menit, si Josh kembali dengan membawa sebuah diamond. Tapi saat lagi senang-senangnya, tiba-tiba saja karakternya mati tanpa sebab. Dan yang lebih anehnya, Josh gak ngedrop apapun saat mati. Padahal di server itu, keep inventory tidak menyala. Dan saat Josh kembali, ia kebingungan. Karena di inventory-nya juga kosong. Jadi harusnya saat ia mati, ada dong yang ngedrop. Gareth ikut membantu menyelesaikan masalah yang ada, tapi ia pun juga tidak paham apa yang sebenarnya terjadi. Karena mereka bertiga bingung, jadi mereka memutuskan untuk tidur terlebih dahulu. Saat pagi harinya, sekarang giliran si Gareth yang malah mati, dan meninggalkan bekas skeleton head di kematiannya. Saat Gareth kembali, ia juga mengatakan bahwa inventorinya kosong, gak ada apapun yang tersisa. Dan saat Dani iseng-iseng pergi ke kamar Gareth, tiba-tiba saja ia bertemu dengan entity seram yang penuh darah. Entity itu bergerak mengejar mereka, dan di situ Josh memisahkan diri. Sedangkan Dani bersama si Gareth. Dani dan Gareth dikejar terus-menerus, tapi untungnya mereka berhasil mencari tempat terbuka dan tidak dikejar lagi. Tapi selang beberapa detik, Gareth tiba-tiba mati, dan Dani juga ikut mati karena dikejutkan oleh entity itu dari belakang. Karena mereka merasa takut, jadi mereka pergi ke tempat miningnya saja, agar lebih aman. Tapi sama saja, mereka tetap mendapatkan gangguan dari entity itu. Dani kemudian bergegas pergi tidur, tapi
Untungnya saat dia pergi ke kamar Josh, dia aman dan gak bertemu entity itu lagi. Tapi hal itu tidak berselang lama, karena entity itu dapat mengetahui keberadaan si Dani. Dan saat pagi harinya, mereka berdiskusi dan memutuskan untuk mengganti server ke servernya si Gareth saja, yang baru selesai dibuat. Mom's recipe Soki Buri. Langsung lumer. Experience the beauty and freshness of Beleza. Yang ketiga, Vampiric Phantom. Ada seorang player bernama Donnie yang bermain Minecraft dan membuat rumah dari magma block karena hari itu adalah hari Halloween. Dia juga mengundang temannya untuk merayakan Halloween bersama dengan bermain Minecraft. Dia menggunakan tema berwarna oranye karena kalau kalian tahu, pumpkin juga berwarna oranye. Di situ temannya curhat ke Donnie tentang kelakuan aneh anjingnya. Temannya bercerita bahwa kemarin anjingnya tiba-tiba matanya membesar dan memerah. Jadinya ia dan ibunya membawa anjingnya ke rumah sakit. Di rumah sakit, ketika anjingnya diperiksa, katanya ada jaringan tubuh yang berkembang di dalam perutnya. Tetapi jaringan itu bukan milik anjingnya. Jaringan itu katanya semakin bertumbuh di dalam perutnya. Tapi untungnya sebelum semakin parah, dokter berhasil memotong jaringan itu dan membuat anjingnya kembali normal. Setelah bercerita begitu, mereka berdua pergi ke Nether untuk berpetualang mencari Fortress. Beberapa saat kemudian, mereka berhasil melihat Fortress di kejauhan. Jadi mereka mulai menghampirinya. Tapi saat dihampiri, Fortress itu tampak aneh. Dikarenakan ada banyak blok-blok yang membentuk sebuah logo bajak laut dan juga ada banner tengkorak di sekitar Fortress itu. Mereka tidak takut sama sekali masuk ke Fortress karena mereka ada di peaceful mode. Kemudian mereka mengelut chest-chest di sana dan mengambil apapun yang bisa mereka ambil. Tetapi ketika mereka ke lantai atas dari Fortress itu, mereka menemukan sebuah sign yang mengatakan siapa yang berani mengambil harta karun di tempat ini akan mendapatkan balasannya. Mereka agak menghiraukannya dan saat mereka ingin keluar dari Fortress itu, mereka melihat sesuatu di kejauhan. Saat mereka ingin pulang ke Overworld, lagi dan lagi, mereka dikejutkan dengan kehadiran entity itu. Mereka menebak bahwa entity itu jelas-jelas melewati portal mereka. Jadi mereka berniat untuk mengejar entity itu ke Overworld. Tapi saat sampai ke Overworld, mereka nggak melihat sosok dari entity itu. Jadi mereka mengira mungkin entity tadi nggak masuk ke dalam portal, hanya pergi ke bawah tanah Nether. Karena sudah malam, mereka kembali lagi ke rumah mereka. Tapi tiba-tiba mereka dikagetkan oleh entity tadi yang melayang-layang di atas atap mereka. Entity itu ngecap tulisan-tulisan gak jelas sambil mengitari mereka berdua. Entity itu berkata, kalian datang ke tempatku, kalian mencuri harta karunku, dan kalian menghancurkan segalanya. Di situ mereka mencoba menyerang entity itu, tapi sayangnya serangan mereka malah menembus badan dari entity itu. Dan seketika tubuh mereka langsung menjadi berbaring dan tidak dapat bergerak ataupun melakukan hal lain. Hanya bisa menggerakkan arah badan mereka saja. Setelah itu, entity itu juga berkata, mulai sekarang aku akan meminum darah kalian selamanya. Yang keempat, Nonem. Ada 3 orang player yang bermain Minecraft bersama di Creative Mode dan membuat rumah layaknya sebuah istana. 3 orang itu adalah Lucas, Victor, dan Gray. Setelah menerangi rumah mereka dengan torch, Lucas menggunakan command block untuk membuat teks muncul agar servernya menjadi bagus. Tetapi setelah teksnya muncul, tiba-tiba ada seseorang tanpa nama yang join ke server mereka. Di situ mereka semua kebingungan dan mulai menanyai siapa orang itu. Dan orang tanpa nama itu membalas, Nether hit brick I hit for 8, yang nggak ada maknanya sama sekali. Di situ mereka makin kebingungan, tapi untungnya selang beberapa detik, orang itu keluar dari server mereka. Di situ mereka berpikir, kemungkinan ada orang asing yang nggak sengaja salah tulis server address dan jadinya masuk ke dalam server mereka. Karena mereka takut ada yang masuk ke server mereka lagi, mereka jadinya mengganti tipe server mereka menjadi whitelist dan memban player terakhir yang join ke server, yaitu player tanpa nama tadi. Tapi setelah memban player terakhir yang join ke server, yang ke-ban malah si Gray. Di situ akhirnya Lucas membenarkan pengaturan servernya lagi dan Gray berhasil masuk kembali ke server itu. Nah, di situ mereka makin kebingungan dong, bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena jelas-jelas yang terakhir masuk ke server adalah player tanpa nama itu.
Selang beberapa menit kemudian, tiba-tiba si Victor melihat hal aneh terjadi di server mereka. Di situ mereka melihat ada torch yang melayang-layang sendiri. Dan saat Victor memencet torch itu, si Victor anehnya bisa menaiki torch itu seperti menaiki sebuah mob. Victor bersenang-senang saat dibawa oleh torch itu, tapi tiba-tiba si Victor malah diarahkan masuk menerobos ke dalam cave. Di cave itu anehnya kosong, gak ada hal menarik apapun, hanya cave buntu seperti biasa. Akhirnya mereka kembali lagi keluar dari cave itu, dan saat berhasil keluar dari cave itu, lagi dan lagi hal aneh terjadi, yaitu lorong cave tadi tertutup kembali. Padahal nggak mereka tambal sama sekali. Kemudian saat mereka bertiga sedang berkumpul, tiba-tiba saja pop-up tulisan mereka berubah menjadi paket. Padahal nggak ada satupun orang yang ada di dekat comment block. Setelah mereka memperbaiki comment block, lagi-lagi muncul tulisan-tulisan aneh yang pop-up di layar mereka. Saat mereka mengecek isi comment block itu, isinya hanya tulisan "My name is". Di situ tulisan yang muncul bertuliskan Netherhost, Bruce Planeker, X berwarna putih, Simon Say, Bloody Fox, Torch Right Claws. Kemudian si Lucas di situ bertanya, "Di mana keberadaanmu, Nonem?" Dan langsung dibalas oleh Nonem itu, "Aku nggak punya nama," dengan tulisan merah. Dan ketika mereka sedang membahas tentang keanehan itu, tiba-tiba saja mob-mob di depan Lucas di-spawn secara bersamaan. Aneh, padahal ini masih malam hari, kok bisa di-spawn, pikirnya. Kemudian si Lucas pergi mengecek ke dalam rumah, siapa tahu ada player tanpa nama itu yang sedang bersembunyi di rumah mereka agar tidak ketahuan keberadaannya. Ia mengecek ruangan di rumah itu satu persatu, tapi tidak menemukan petunjuk apapun. Tapi saat ia berbalik badan, tiba-tiba saja ia dikagetkan dengan player tanpa nama itu, dan player itu langsung berkata, "Aku nggak punya nama." Dan juga berkata, "Sekarang servermu menjadi tak bernama juga." Seketika layar Minecraft-nya menjadi tak bernama. Baru, dia lebih spesial gandul, lebih banyak coklatnya, lebih enak, lebih kenyang. Hebatnya, Niponella Stacks 3-in-1. Niponella Stacks bikin rumah tahan bocor lebih dari 5 tahun. Yang kelima, Cartoon Cat. Ada sebuah server yang katanya hanya bisa diakses menggunakan VR dan bisa menyajikan game Minecraft seperti benar-benar berada di dunia nyata. Karena Bill penasaran, jadi ia mencoba dan masuk ke server itu. Di situ dia menemukan petunjuk yang mengatakan bahwa dunia nyata ada di bawah. Jadi ia turun dan mengeceknya. Di situ Minecraft-nya agak patah-patah, tapi menurutnya nggak masalah, karena itu adalah hal baru baginya. Di situ ia mencoba mengambil batu dan berhasil. Benar-benar seperti dunia nyata. Dia berjalan-jalan dan melihat ada apa saja di sekitar situ. Dia juga mencoba mengambil botol, tutup botol, dan bahkan pergi ke sungai. Di situ ia mencoba berlari dan beneran bisa lari seperti sungguhan. Dan sound effect yang ada di sekitar situ juga terdengar benar-benar nyata. Ia menyusuri lembah-lembah kecil dan mendengar seperti ada suara monster. Karena mendengar suara itu, jadinya ia nggak jadi untuk menaiki lembah dan mencoba bermain di sekitar sungai saja. Tapi hal itu sama saja, dia masih tetap bisa mendengar geraman monster di dekat sungai itu. Selang beberapa detik kemudian, saat ia mencoba mengambil dedaunan, lagi dan lagi muncul suara mengerikan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Karena hal itu, ia jadi ketakutan dan mulai berlari kembali ke tempat spawnnya agar aman dari bahaya. Tetapi meskipun berlari sangat cepat, ia masih tetap mendengar ada suara dari arah belakangnya. Ia menengok sedikit ke belakangnya. Dan untungnya nggak ada siapapun. Yang keenam, Mysterious Spot. Ada seorang player bernama Andrew yang membuat rumah sangat luas di server pribadinya. Dia juga mengundang temannya Simon untuk join ke servernya. Di situ karena mereka sudah tidak lama kontakan, mereka ngobrol-ngobrol asik di ruang tamu. Dan juga Andrew membuat rumahnya penuh dengan banyak pintu, agar sangat gampang keluar bila terjadi sesuatu. Kemudian Simon agak terkejut ketika melihat bagian atas rumah Andrew, karena di situ dipenuhi oleh banyak kasur dan tertata sangat rapih. Melihat banyaknya kasur, Simon berniat mengajak temannya untuk join juga, dan diperbolehkan oleh Andrew. Tapi saat baru dibuka servernya untuk publik, tiba-tiba saja ada seseorang player aneh yang join ke server itu. Simon berkata bahwa itu bukan temannya, karena nickname-nya sangat berbeda. Di situ orang itu terus menulis kalimat-kalimat yang aneh, yang nggak bisa dibaca sama sekali. Dan
Dan saat Simon berkata temannya sedang join, tiba-tiba saja banyak player random yang ikutan join ke dalam server Andrew. Dan saat mereka mengecek ke atas, mereka dikagetkan dengan kehadiran banyak player yang skinnya sama semua dan bergerak mundur ke belakang. Selang beberapa menit, Simon berkata bahwa temannya yang mencoba join ke server gak bisa masuk sama sekali. Katanya ketika loading screen, tiba-tiba muncul banyak angka-angka di layarnya dan Minecraft-nya langsung force close sendiri. Dan saat Andrew mengecek sekeliling rumahnya untuk mencari Steve aneh tadi, ia dikejutkan oleh player aneh lain yang mengintip dari luar jendela rumahnya. Andrew mengajak Simon keluar untuk mencari player aneh itu. Tapi saat keluar, mereka malah mendengar seperti ada suara glitch kecil yang menggema di server itu. Meskipun mereka sudah masuk ke dalam rumah mereka masih bisa mendengar suara itu. Andrew mengecek ke lantai atas, tapi tak ada siapapun ataupun petunjuk apapun. Dan saat ia turun, banyak sekali pintu-pintu yang muncul dan membuka tutup dengan sendirinya. Dia juga disertai dengan kehancuran rumahnya dan angka-angka random yang terus bermunculan di layarnya. Dan kemudian juga muncul player aneh tadi yang mulai masuk ke dalam rumah Andrew dan servernya error. Errornya disebabkan karena terlalu banyak aktivitas di dalam server itu. Rami Mami Babita dengan ayam kampung asli. Cobain yuk. Yang ketujuh, Vaksin Man. Ada seorang player yang bermain Minecraft seperti biasa di desert biome, membuat rumah di sana dan juga menumbuhkan banyak pepohonan. Di sana ia menebang pepohonannya dan juga memanen tanaman-tanamannya. Setelah melakukan dua hal itu, ia juga tidak lupa memberi makan hewan ternaknya dan juga membreedingnya. Karena dia merasa kayu yang ia miliki sudah cukup, jadi ia tidak ada niatan untuk menanam kembali pohon-pohonnya dan membuang sapling-saplingnya karena merasa itu hanya menuhin inventorinya doang. Dia di situ membuat tempat pembuangannya sendiri agar item-item buangannya tidak berserakan di mana-mana. Karena hari sudah mau malam, jadi ia memutuskan untuk memberikan penerangan di sekitar rumahnya dan pergi tidur agar dirinya tidak diganggu zombie dan hostile mob lain. Pagi hari tiba dan ia mulai menghancurkan daun-daun sisa yang belum hancur karena sangat mengganggu pemandangan. Tapi saat ia menoleh ke arah kandang hewannya, semua hewannya sudah tiada dan hanya menyisakan daging, kulit, dan wool saja. Ia mengambil drop hewan ternaknya dengan rasa keheranan. Tapi dia tidak ambil pusing tentang itu dan bergegas mengambil wheat untuk mencari hewan ternak baru. Akhirnya ia berhasil mendapatkan 3 sapi baru lagi. Ia memasukkannya ke kandang dan mulai membreedingnya. Kemudian ia lanjutkan mining ke dalam cave untuk mencari persediaan coal. Dan malam harinya ia kembali lagi ke rumahnya. Tapi saat perjalanan pulang, ia melihat ada sesosok makhluk besar di halaman rumahnya. Dan saat ia mengecek kandang hewannya, lagi dan lagi sapi-sapinya sudah mati dan menyisakan daging beserta kulit saja. Ia mencari-cari keberadaan makhluk tadi di sekitar rumahnya dengan cukup serius, tapi tak menemukannya sama sekali. Tapi ketika ia baru masuk ke dalam rumah, ia mendengar suara seperti radio rusak. Dan seketika muncul tulisan, "Kamu adalah penyakit." Saat dirinya melihat keluar jendela, ia melihat sosok besar mirip Yeti yang memantaunya dari halamannya. Dan kemudian sosok itu berlari menembus semuanya, termasuk menembus dirinya. Sesaat setelah sosok itu menembus dirinya, muncul tulisan, "Kamu sudah dibasmi." Dan saat ia melihat dirinya, benar saja. Sekarang tubuhnya sudah transparan dan hanya kelihatan kepala tapi samar-samar. Seperti halnya arwah gentayangan. Oke guys, jadi itulah dia 7 creepypasta teraneh part 17. Kalau kalian suka, jangan lupa like-nya. Jadi udah, itu aja dan thank you. Bye-bye. 7 creepypasta paling gak masuk akal yang pernah aku tonton. Yang pertama, Undead Golem. Ada 3 sejoli yang sedang bermain di server multiplayer. Pemandangan di sekitar rumah mereka sangatlah bagus. Dan di dekat rumahnya juga ada terowongan besar yang membuat Minecraft-nya terlihat sangat indah. Mereka bertiga berjelajah di Minecraft bertujuan untuk menemukan sebuah cave besar agar mining menjadi lebih mudah. Pertama, mereka menemukan swamp biome yang flat. Di swamp biome itu, mereka membuat sebuah rumah kecil dari dirt hanya untuk berlindung sementara. Mereka berniat untuk menjelajahi swamp biome saat malam hari. Tapi ada satu kawannya yang tidak mau ikut karena takut mati oleh hostile mob.
Jadi, dia hanya diam di dalam rumah dan hanya berdua saja yang berjelajah di Swamp Biome itu. Di Swamp Biome itu, saat mereka berjelajah, mereka menemukan ada iron block yang di atasnya ada mob head aneh berwarna hijau. Dan yang paling aneh, mereka malah menemukan 3 pondasi aneh dan redstone di depannya. Dan tiba-tiba, 3 pondasi itu hancur dan bergabung menjadi satu, membentuk sebuah undead golem. Undead golem itu mengejar 2 player itu dengan sangat serius. Saat mereka berdua sedang kabur, tiba-tiba satu kawannya malah terbunuh oleh undead golem itu. Dan saat mereka mengecek rumah dirtnya sudah hancur sebagian. Saat mereka mengecek belakang rumahnya, mereka berhasil menemukan cave yang pintu masuknya ada torch. Saat dicek, ternyata mereka berdua kabur lagi dan berlari dengan kencang sampai menuju rumahnya. Tapi di dalam rumahnya, Baru, Kitelah rasa ayam lada hitam. Kitelah, terasa Indonesianya. yang kedua, The Blood Tree. Ada 3 saudara yang sedang mabar Minecraft saat malam lebaran kemarin. Saudaranya yang paling kecil, bernama Zona Kompleta, berkata bahwa ia pernah melihat pohon aneh di biome jungle di servernya. Sehingga ia mengajak 2 abangnya untuk mabar untuk menunjukkan bahwa dia tidak bohong tentang pohon aneh yang ia temui. Adiknya ini berkata bahwa untuk menemui jungle biome yang ia maksud, mereka harus bergerak lurus ke arah utara dari tempat spawn awal mereka. Dan saat sampai di koordinat X-8784 dan Z-931, mereka berhasil menemukan jungle biome yang dimaksud adiknya itu. Di jungle biome itu, anehnya pada malam hari tidak ada satupun hostile mob yang spawn di sana. Dan di tengah jungle biome itu ada sebuah pohon besar dengan bercak merah. Mereka mendekati pohon itu dan mereka berniat untuk menebang pohon merah itu. Karena penasaran apa yang spesial dari pohon itu, akhirnya mereka memutuskan untuk menebang batang dari pohon tersebut. Wow, wait, stop. Beberapa detik kemudian, banyak sekali zombie-zombie yang spawn dari pohon itu dan mereka dikejar-kejar oleh para zombie itu sampai mereka mati semua. Yang ketiga, Invisible Villager. Jadi, ada seseorang yang bermain di server Hypixel, tapi dia terlalu lama AFK sampai 10 jam karena harus pergi ke sekolah dan pergi les. Saat ia kembali membuka Minecraft-nya, ia sudah terkick dari server Hypixel itu. Dan saat